Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan menyertai kita dengan setianya dan memelihara kita. Selamat Paskah. Kali ini kita akan merenungkan dari Lukas 24 ayat 6 dan 7. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku, kebangkitan Kristus merupakan suatu kejadian yang paling dahsyat yang pernah terjadi di dalam jagat raya ini. Mengapa tidak? Karena secara umum kita mengetahui kalau semua benda pasti mengalami kerapuhan karena termakan oleh usia. Sama halnya dengan manusia, karena usia ia makin tua dan makin lemah. Puncak kerapuhan dan penuaan adalah kematian. Manusia pasti akan mati, dan setelah mati manusia harus bertemu dan mempertanggungjawabkan segalanya kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita? Apakah kita mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan? Disinilah Allah bertindak dengan anugerahnya. Allah berbuat sesuatu untuk kita. Yang pertama, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah pernyataan kasih Allah dan kuasa Allah. Dalam hal menghadapi kenyataan maut itu sendiri, manusia tidak mempunyai pengharapan. Namun bersyukur kepada Tuhan yang memberikan anugerahnya. Ia adalah Tuhan yang bukan saja Maha Kuasa, tapi juga yang Maha Kasih. Ia mau memberikan kita jalan, ia mau memberi kita keselamatan kepada kita dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia sebagai manusia. Ia hidup di tengah manusia dan menderita bagi umat manusia, bahkan ia mati bagi umat manusia. Inilah pernyataan kasih Allah. Kuasa Allah mengalahkan kuasa maut, serta membangkitkan anaknya yang tunggal yang mati bagi umat manusia. Tindakan inilah yang memberikan suatu pengharapan bagi manusia, bagi kita sekalian. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah pernyataan anugerah Allah dan kuasa Allah, sehingga manusia hidup di dalam pengharapan. Kita acap kali melakukan kesalahan seperti yang terjadi di jemaat Korintus, bukan? Karena logika kita, karena pikiran kita, sehingga kita hanya mengandalkan diri, tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan kadangkala iman kita digoyahkan oleh ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Dan kesimpulannya sampai ada yang mengatakan tidak ada kebangkitan dari kematian. Bukankah ini yang terjadi di Korintus? Namun Allah memakai Rasul Paulus memberikan argumentasinya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, dan setelah kebangkitannya ia menyatakan dirinya kepada para murid dan seluruh pengikutnya. Saat ini sekali lagi Tuhan memberi anugerah kepada kita sehingga kita dimampukan untuk dapat percaya akan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Tanpa kebangkitan kita tidak mempunyai pengharapan. Dengan kebangkitan Yesus Kristus kita hidup dalam pengharapan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian adalah pernyataan hikmat Allah dan kuasa Allah, sehingga Yesus Kristus dipermuliakan. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian dilukiskan sebagai buah sulung. Kebangkitan Kristus telah merupakan jaminan bagi semua manusia yang mau menerima keselamatan yang ia tawarkan kepada kita. Dan kita boleh memperoleh pengampunan dosa dan status yang baru sebagai anak-anak Allah dan hidup yang kekal. Namun Tuhan juga mau kita bekerja sama dengan Dia untuk mewartakan kabar kesukaan ini, kabar baik kepada semua orang yang ada. Untuk itu marilah di bagian penutup ini saya mendorong dan mengajak kita untuk meresponi undangan Tuhan.
untuk meresponi firman Tuhan, sehingga kita dapat hidup dengan penuh pengharapan dan mau menyatakan kesaksian kita di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita berkarya bagi Kristus melalui pekerjaan, melalui kehidupan rumah tangga, melalui studi kita, melalui anak-anak kita, melalui pelayanan kita bersama. Tuhan memberkati. Selamat, Tuhan menyertai kita. Selamat Paskah memberkati kita. Haleluya. Amin.